Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budi Oktaviani, di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan bahan hewani. Oke, kita lanjut. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, insya Allah setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian, kalian bisa dapat mengolah makanan awetan dari bahan pangan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat kalian. Oke, kita lanjut kepada lingkup materi kita hari ini. Yaitu yang pertama akan membahas materi mengenai karakteristik bahan makanan awetan hewan itu kayak gimana. Kemudian yang kedua tentang teknik pengolahan makanan awetan hewani. Dan yang ketiga adalah bahan kemas dari makanan awetan hewani. Oke, kita langsung kepada penjelasan karakteristik bahan makanan awetan hewani. Oke, dan untuk karakteristik yang pertama, yaitu adalah dari segi waktu penyimpanan, si bahan pangan hewani ini lebih singkat daripada bahan pangan nabati. Bisa dibilang untuk bahan pangan hewani ini lebih cepat proses pembusukannya. Jadi harus diperhatikan dalam proses penyimpanan. Oke, dan yang kedua, dari segi tekstur, untuk bahan pangan hewan ini lebih lunak atau lebih lembek nih daripada si bahan pangan nabati. Sehingga untuk mungkin ya, contoh produk yang cocok untuk bahan pangan hewani yaitu seperti bakso atau nugget karena dia itu teksturnya lebih lunak dan lembek. Berbeda dengan bahan pangan nabati yang memiliki tekstur lebih keras, maka cocok untuk produk seperti keripik. Contohnya seperti keripik pisang, keripik tempe, keripik singkong, keripik nangka. Nah, itu karena nabati memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan si hewani. Nah, yang ketiga, untuk bahan bahan makanan awetan hewani memiliki karakteristik sifat yaitu sangat spesifik sehingga tidak dapat digeneralisasi. Nah, misalnya contohnya apa? Ketika bahan pangan hewani si keripik. Nah, itu kan memiliki banyak varian ya seperti misalnya keripik tempe, keripik bayam, keripik singkong, keripik pisang. Nah, berbeda dengan si bahan pangan hewani. Misalnya contohnya tadi misalnya bakso. Nah, misalnya kalau contohnya bakso cukup dikit ya, misalnya bakso ikan, bakso ayam, misalnya bakso daging kerbau. Nah, ini tidak seluas dengan si bahan pangan nabati. Nah, kemudian yang keempat, untuk kandungan bahan pangan hewani, dia memiliki banyak sekali sumber protein dan lemak. Berbeda dengan bahan pangan nabati, yaitu memiliki banyak sumber air dan mineral. Nah, oke, ini merupakan dari beberapa karakteristik bahan makanan awetan dari hewani. Dan kemudian kita membahas mengenai teknik pengolahan dan teknik pengawetan dari bahan makanan hewani. Yang pertama, teknik pengolahan atau pengawetan ada namanya eh, pengawetan suhu rendah. Nah, dia ini dibagi menjadi dua, ada teknik pendinginan sama teknik pembekuan. Perbedaannya apa? Kalau teknik pendinginan yaitu dia menyimpannya itu bahan pangannya di atas suhu pembekuan. Sedangkan kalau misalnya pengertian pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Dan untuk daya tahan si bahan baku tersebut, perbedaannya kalau teknik pendinginan dia bisa bertahan selama sehari atau sampai seminggu. Kalau misalnya pembekuan, dia itu si bahan baku tersebut bisa tahan selama seminggu atau
berbulan-bulan. Nah, tetapi untuk, kerugiannya dari segi pembekuan, mungkin segi, zat gizinya itu sudah mulai berkurang karena sudah, memakan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian untuk teknik pengolahan atau pengawetan yang kedua ada namanya penambahan bahan pengawet lain. Seperti penambahan makanan yaitu dengan menambahkan pengawet seperti enzim paparin, enzim bromelin, kemudian asam citrat. Nah, dan yang untuk penambahan bahan pengawet lain eh, harus diperhatiin nih, karena, bahan pengawetnya itu harus yang layak untuk yang dikonsumsi atau yang aman untuk dikonsumsi kepada si manusia. Nah, yang ketiga, teknik pengolahan atau pengawetan ada namanya pengeringan. Yaitu dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas seperti contohnya dengan proses misalnya penggorengan atau proses di oven atau dengan menggunakan penjemuran di sinar matahari. Contohnya seperti misalnya abon, misalnya dendeng sapi dengan cara, pengeringan itu di bawah sinar matahari. Dan ini adalah si, pengertian untuk teknik pengolahan pengeringan. Dan yang keempat, untuk teknik pengolahan dan pengawetan ada namanya penggaraman atau pengasinan. Nah, biasanya, eee, mengawetkan makanan itu dengan cara menambahkan garam pada bahan makanan. Nah, di sini fungsi menambahkan garam, dia itu adalah untuk, menahan si mikroorganisme atau menghambat nih mikroorganisme untuk membuat makanan itu menjadi cepat busuk. Nah, untuk contoh penggaraman atau pengasinan, di sini kalian bisa lihat yaitu telur asin atau contoh lainnya adalah ikan asin, yaitu teknik pengolahan pengawetannya dengan cara menambahkan garam kepada si bahan baku tersebut. Dan kemudian yang kelima ada teknik pengasapan. Dia ini biasanya untuk pengawetan jenis ikan. Nah, di sini ada contohnya ikan asap. Dan yang keenam ada teknik pengolahan pengawetan dengan cara pengemasan atau nama lain itu pengalengan. Nah, pengemasan merupakan proses untuk, mengawetkan makanan, berfungsi juga untuk mencegah kerusakan secara mekanis seperti benturan sama, perubahan dari kadar air. Contohnya, untuk pengemasan mungkin, sarden atau contohnya itu adalah si kornet. Ya, bisa kalian lihat di sini untuk contoh dari teknik pengolahan pengemasan atau, biasa disebut dengan pengalengan. Nah, itu untuk, teknik pengolahan pengawetan ada 6 ya. Selanjutnya kita bahas tentang bahan kemas nih, apa aja sih, bahan kemas itu? Dan untuk sebelumnya kita, eee bahas dulu tentang pengertian dari kemasan. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Oke, dan untuk syarat kemasan yang harus kalian tahu adalah si kemasan itu harus dapat melindungi isi. Jadi, harus melindungi dari, bahan makanan itu dari kontak langsung atau paparan dari luar, misalnya dari segi, eee, mikroorganisme atau dari segi bentur-benturan, harus melindungi dari si bahan baku yang ada di dalamnya. Kemudian si kemasan juga harus menjadi media penanda barang yang dikemas. Maksudnya apa? Misalnya ada, tanggal kadaluarsanya atau ada nama produknya. Nah, ini sebagai media penanda. Dan kemudian untuk syarat kemasan lainnya adalah kemasan itu harus mudah dibuka oleh si konsumen.
Dan yang terakhir adalah syarat kemasan, yaitu adalah kemasan itu harus dapat menambah daya tarik produk atau dapat menambah daya tarik daripada konsumen dan juga dapat berfungsi sebagai, eee, menambah dari segi penjualan. Karena adanya kemasannya itu, eee, lebih cantik atau lebih variatif. Nah, itu untuk syarat-syarat kemasan. Dan yang untuk jenis kemasan ada 3 nih, untuk jenis kemasan, yang itu adalah, kemasan primer. Kalau kemasan primer adalah kemasan yang sangat melekat pada si produk tersebut. Nah, misalnya di sini saset ya, plastik yang melekat langsung pada, susu kental manis. Nah, ini merupakan kemasan primer. Kemudian di sini kaleng dari susu Bear Brand. Nah, ini sangat melekat pada si susu Bear Brand-nya, langsung ya dari produknya tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kemasan sekunder. Apa sih sekunder? Nah, setelah primer kemudian dilapisi dengan si kemasan sekunder, yaitu berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Contohnya misalnya kardus ya. Kardus kan diisi, eee, di dalamnya itu berupa misalnya kaleng-kaleng susu atau berupa si saset-saset, susu tersebut yang ini. Nah, kemudian untuk, luarnya setelah kemasan primer, setelah kemasan sekunder ada namanya kemasan tersier. Nah, dan ini berfungsi sebagai kemasannya itu untuk distribusi. Nah, biasanya itu untuk, proses pengamanan pada saat, proses pengiriman kepada konsumen. Contohnya misalnya di sini, bubble wrap ya untuk, menghindari dari bentur-benturan dan di sini juga ada contohnya adalah untuk packing kayu. Nah, ini juga eee untuk menghindari dari bentur-benturan atau, dari kontak langsung dari luar. Nah, ini merupakan jenis kemasan ada 3 ada primer, ada sekunder, dan kemudian ada tersier. Nah, kemudian di sini ada jenis bahan kemas nih, dari segi bahan bakunya. Ada apa aja? Yang pertama ada kemasan logam yang berasal dari logam. Nah, ini untuk kemasan logam adalah kemasan yang paling aman nih, karena kemasan ini dapat melindungi produk bisa dari sinar matahari, bisa melindungi dari uap air, bisa melindungi dari oksigen yang dari luar sehingga si produk makanan itu menjadi lebih awet. Dan yang kedua ada, kemasan gelas atau kemasan yang berasal dari bahan baku kaca. Nah, kalau kemasan gelas sifatnya itu tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Tahan terhadap bahan yang bersifat asam atau basah, tapi kekurangannya ada nih. Kekurangannya adalah mudah pecah jika terkena benturan atau berat yang cukup berat nih. Jika dibandingkan dengan logam, nah, kemasan gelas mungkin cukup, ringkih ya. Kemudian, setelah kemasan gelas ada dari kemasan plastik. Nah, kalau kemasan plastik, yaitu dia itu bersifat ringan, tapi, dalam proses penyimpanannya itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan si kemasan logam yang ini atau kemasan si kaleng. Nah, dan untuk, kemasan plastik juga, nggak semua jenis plastik dapat digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Jadi kalian harus hati-hati dalam, proses pengemasan si bahan makanan tersebut untuk pengemasan si plastik. Karena ada jenis plastik, yang mengandung zat kimia yang sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Dan ini untuk kemasan plastik cenderung, lebih relatif lebih murah ya dibandingkan dengan si pengemasan logam atau kemasan gelas.
Nah, yang keempat ada kemasan kertas nih. Biasanya dia berasal dari kertas atau karton, banyak digunakan untuk karton lipat dan kemudian atau karton gelombang yang mudah dicetak. Jadi bisa ditekuk-tekuk. Nah, mungkin untuk kemasan kertas ini dia, tidak cukup kuat kalau misalnya dia terkena paparan air. Nah, ini lebih cepat mengalami pengerusakan, dan dia adalah kekurangan dari si kemasan kertas. Dan yang terakhir ada namanya kemasan fleksibel. Maksudnya apa kemasan fleksibel? Dia ini adalah suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan karena bentuknya yaitu fleksibel. Kemudian, dia ini sifatnya itu fleksibel sesuai dengan sifat produk yang dikandung. Nah, misalnya contohnya adalah plastik dengan ziplock nih, karena, bisa menahan dari bisa juga memperpanjang dari si daya tahan si produk tersebut, karena bisa kedap udara dengan cara contohnya adalah plastik ziplock atau misal cimori nih, dengan tutup yang sangat mudah sehingga tidak, mempersulit si konsumen dalam, menyimpan si produknya tersebut. Oke, itu untuk jenis dan bahan kemas. Dan untuk tugasnya, kalian, membuat nih makanan atau minuman dari bahan pangan hewani. Boleh yang berasal dari pada saat pertemuan sebelumnya kan tugasnya tentang perencanaan usaha. Nah, untuk, pembuatan makanan kalian boleh melanjutkan dari si perencanaan usaha, kalian buatin makanan atau minumannya, atau kalian boleh, membuat makanan atau minuman dari si perencanaan yang baru. Nah, jangan lupa kalian dokumentasikan setiap kali, kalian, proses misalnya persiapan, pada saat proses sampai si, makanan atau minuman itu sudah siap saji. Dan untuk ketentuan, pengerjaan tugasnya kalian bisa lihat di Google Classroom dan dikumpulkan, harus tepat waktu di Google Classroom PKWU. Oke, cukup sekian dari saya untuk, penjelasan tentang sistem pengolahan makanan awetan hewani dan pengemasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.